0,5 itu tadi gue bilang ikan bisa aja langsung mati. Biasanya dipakai di aquascape kalau nitrat ini buat makanan tanaman. Jadi ini tidak akan berbahaya buat ikan kalian. Target sih di 7-8 kali ya kita ngasih makan sehari. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue mau update kolam yang ada di Java. Ini kolam udah running, 2 bulan lewat. Jadi kita mau update gimana keadaan ini kolam. Jadi apa aja yang harus kita pikirkan di kolam ini, harus diapain lagi. Nah, kita bakal ngecek parameter air. Jadi ini airnya udah kayak gimana situasi dan kondisinya, karena itu yang akan menentukan apakah filter kalian itu bekerja dengan baik atau enggak. Kalau kita lihat visual mata gini sih, overall ikannya oke, berenangnya oke. Kalau airnya jernih sekali ini, ya kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu gimana sih kandungan amonia di dalam air sini, terus pH-nya berapa. Nah, sekarang kita harus cek pakai alat. Biasanya kita pakai alat EPA Freshwater Master Kit karena di sini lengkap banget, ada pH, amonia, nitrit sama nitrat. Jadi ini yang harus kalian cek untuk menentukan kualitas parameter air kalian. Nah, gue mau jelasin sedikit tentang EPA Master Kit ini. Dia itu ada di amonianya ini ada tulisannya NH3 garis miring NH4. NH3-nya itu amonia, NH4 itu namanya amonium. Jadi kalau misalnya pH kalian ada di bawah 7, nanti amonianya itu akan berubah jadi amonium. Dan amonium itu tidak berbahaya buat ikan kalian. Lebih kalem lah ketimbang NH3 yang amonia. Jadi makanya kenapa banyak banget pemain koi yang pilih media filternya itu Neo Media Soft. Karena Neo Media Soft itu dapat menurunkan pH di dalam kolam kalian. Jadi kalau misalnya terjadi lonjakan amonia, kalau pH-nya di bawah 7, itu dia langsung berubah, terkonvert sendiri, otomatis berubah jadi NH4. Jadi akan lebih aman buat ikan-ikan kalian. Kalau pH kalian di atas 7, dia akan langsung berubah jadi NH3 atau namanya amonia. Dia akan langsung bisa membunuh ikan kalian. Sebenarnya ikan-ikan kayak gini tuh ada toleransinya ya. Kalau misalnya di angka 0,25 itu biasanya ikan masih aman-aman aja. Tidak ada gejala apa-apa. Cuman tapi kalau tembus di 0,5 atau 1, itu jauh lebih berbahaya buat ikan-ikan kalian. Jadi kalau bisa sih kalian bikinnya di angka 0 sampai 0,25 itu maksimalnya ya. Kalau di atas itu gue rekomendasiin banget stop kasih makan, sama kalau bisa di dripping tapi pelan-pelan banget ya, biar ikannya nggak kaget gitu dia. Untuk pengecekannya gini nih, gue kasih lihat cara pengecekan. Cara pengecekannya gampang banget. Kita di sini tuh udah ada tabung-tabungnya ini nih diisi air. Ini ada tulisannya 5 mili. Jadi satu tabung ini nanti diisi 5 mili. Baru nanti kita pakai cairan-cairan ininya nih. Nah, ini udah diisi 5 mili. Sekarang kita cek pH-nya. Nah, di sini pH-nya ada 2. Ada pH biasa kayak gini, satu lagi yang merah ini high range pH. High range pH ini kita pakai misalnya kalau kita pakai di yang pH yang ini, warnanya itu udah nggak ada di sini nih. Warnanya nggak ada di sini, baru nanti kita pakai high range. High range itu jadi pH-nya di atas 7,4 sampai 8,8. Kalau yang pH biasa ini dari angka 6 sampai 7,6. Jadi kita cek dulu pakai ini. Nah, di sini ada tulisannya add 3. Add 3 ini maksudnya pakainya 3 tetes. 1, 2, 3. Habis itu kita kocok. Nah, sekarang kita tunggu dulu. Terus habis itu sekarang kita ngecek amonia. Dia amonianya itu ada 2 botol. Ini ada botol 1, yang ini botol 2. Nah, botol satunya itu 8 tetes, botol 2-nya juga 8 tetes. Ya, kita tetesin dulu, 8 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu botol keduanya 8 tetes juga. 8 tetes. Ini botol kedua ada tulisannya 2, 8 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, habis itu kita di sini ada namanya nitrit. Ini nitritnya kita cek juga ya. Berapa tetes? Ini kalau nitrit ini kita ada 5 tetes. Satu botol aja 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terakhir kita cek nitrat. Nitrat itu ada 2 botol. Yang ini botol 1 pakai 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini botol 2-nya juga 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah kita tes semua. Oke, ini yang pertama pH. pH-nya itu di angka sekitar 7,6. Ya, ini pH-nya di 7,6, cara bacanya kayak gini. Nah, oke, lanjut kita cek amonia. Ini amonianya ada di angka 0. Oke, lanjut lagi. Ini nitrit. Nitritnya 0. Oke. Nitritnya 0, dan yang terakhir ini nitrat. Nitratnya agak sedikit menyala, abangku. Ini berapa? 0,5 ya? 5 ya? Nitratnya ini di angka 5. Oke. Oke, jadi gue mau jelasin sedikit dari amonia, nitrit, nitrat. Ini apa yang terjadi bila angkanya tinggi ya. Jadi kalau amonia ini bersifatnya itu toksik atau bersifatnya racun. Jadi kalau misalnya amonia di atas 0,5, itu tadi gue bilang ikan bisa aja langsung mati. Nitrit juga, nitrit itu kalau angkanya udah di 0,25 pun dia cukup toksik juga. 0,25, 0,5 udah pasti ini kan ada resiko matinya sangat tinggi. Dan yang terakhir itu di nitrat. Nitrat sifatnya lebih slow, maksudnya dia tidak akan membunuh ikan kalian secara instan. Jadi kayak misalnya dia di angka 5 juga ikannya nggak kenapa-napa gitu, maksudnya mati juga enggak, ikannya sakit juga enggak. Karena nitrat ini biasanya dipakai di aquascape kalau nitrat ini buat makanan tanaman. Jadi ini tidak akan berbahaya buat ikan kalian. Tapi nitratnya kalau terlalu tinggi itu akan menyebabkan pertumbuhan ikan kalian itu menjadi lambat ya. Misalnya di angka 20 sampai 40 nih pertumbuhan ikan kalian udah lambat. Dan kalau misalnya nitratnya tinggi, dia masih di angka 5 ini, kalian juga nggak perlu khawatir sih. Bisa ada 2 metode yang kalian lakukan. Metode pertama itu kalian bisa aja pakai dripping atau kuras air kalian. Metode keduanya biasa banyak teman-teman koi pakai itu biasa dikasih VG filter. Cuman di sini nanti rencana kita mau masukin si Chempristin sih, karena si Chempristin kita lagi habis banget stoknya. Jadi bakteri anaerobnya ini kurang banyak, makanya kita nunggu Pristin masuk, nanti kita injek Pristin. Nah, tadi udah kita cek, hasil itu sebenarnya bisa berubah-berubah. Jadi faktornya itu banyak banget. Yang pertama itu faktornya dari filter kalian. Apakah filter kalian itu udah memumpuni atau belum? Terus faktor yang kedua itu dari populasi ikan kalian. Populasi kalian ini overpopulasi atau enggak? Terus yang ketiga itu bisa jadi overfeeding. Kalian ngasih makannya kebanyakan apa enggak? Di sini sih kita ngasih makannya sih sehari 3 kali. Masih 3 kali. Tapi nanti next kalau misalnya nitratnya sudah bisa kita turunin, kita bakal ningkatin lagi makannya, mungkin bisa di atas 5 kali. Target sih di 7-8 kali ya kita ngasih makan sehari. Nah, di sini karena untuk menjaga skin colornya ikan ini, gue juga di sini pakai pellet color. Cuman tapi pellet colornya gue nggak pakai yang keras ya seperti Hikari Deep Red. Gue di sini cuman masih mau daily aja. Gue biasa di sini pakai pelletnya, gue pakai pellet dari Hikari. Pasti banyak yang nanya juga di sini pelletnya pakai apa. Nah, ini kita di sini pakai Hikari. Gue pakai Hikarinya color enhancing. Kenapa gue di sini pemilihannya pakai Hikari color enhancing itu? Yang pertama yang gue suka dari Saki series itu, dia udah mengandung probiotik. Jadi di dalamnya ini udah mengandung probiotik yang aktif kalau udah dimakan sama ikan kalian. Nah, gunanya probiotiknya apa? Gunanya itu adalah untuk membantu ikan menyerap maksimal apa yang dimakan. Misalnya kita kasih spirulina, kita kasih high protein, kita kasih aksasantin. Nah, kalau ada probiotiknya itu tuh, dia jadi lebih cepat dan memaksimalkan apa yang diserap. Jadi nggak kebuang lewat pupnya dia. Jadi lebih banyak yang terserap lah. Itu makanya gue sukanya pakai Hikari yang tipe Saki series. Itu gue
rekomen karena dia udah ada probiotiknya. Jadi Saki series itu ada Saki Grow, terus habis itu Saki Color Enhancing, Saki Deep Red, terus Saki Balance. Nah, itu gue sukanya tuh dari itu. Nah, di sini gue pakai tipe karena ikannya udah pada gede-gede. Gue pakai yang tipenya L. Ini udah oke lah untuk ikan gede ya. Ikan nisai bisa makan ini, tapi tosai juga ada yang bisa, jumbo tosai sih bisa makan sih ikan ini. Nih, kita coba ya kasihnya ya. Nah, kalau ngasih makan ikan koi, itu biarin aja sih. Kayak gini nih, gue ngasih langsung banyak. Ikannya makannya pelan-pelan, nggak apa-apa. Karena si Saki ini, gue sukanya juga dia nggak gampang hancur di dalam air. Jadi, nggak ngerusak air kalian. Kalian bisa lihat kan air di sini tuh bening banget dan nggak kerusak karena pelet. Terus rata-rata ikan koi itu makan butuh waktu sekitar 10 menit. Jadi kalau masih 5 menit belum habis ya nggak apa-apa. Cuma kalau 10 menit belum habis itu kalian harus serok sih, karena peletnya itu akan ngerusak ya. Kalau di atas 10 menit nanti dia akan ngerusak parameter air kalian.